Selamat pagi teman-teman semua. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di kelas PFM 1. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Namun demikian, video ini sama sekali tidak ditujukan untuk pihak manapun dan tidak untuk menyudutkan pihak manapun. Saya pernah berada di lingkungan di mana saya kurang nyaman di sana. Karena saat saya berada di lingkungan itu, saya merasa kurang bisa berkembang. Orang-orang di sekeliling saya saat itu tidak bisa memberikan dampak yang positif bagi saya. Saya tidak bisa menemukan tempat di mana saya bisa menyuarakan pendapat atau gagasan saya. Saya juga tidak bisa mencari jalan bagaimana saya menyusun masa depan saya, karena saya berada di lingkungan itu saat itu. Namun beberapa tahun kemudian, saya menemukan lingkungan baru yang mana saya merasa cocok di sana hingga saat ini. Di lingkungan ini, saya bisa berkembang, saya bisa menyuarakan pendapat saya tanpa takut dijudge. Kita juga bisa saling support tentang mimpi kita masing-masing, tentang cita-cita kita masing-masing. Saya juga bisa berdiskusi banyak hal karena teman-teman saya saat ini atau lingkungan saya saat ini memiliki wawasan yang luas, dan di situ saya merasa saya bisa berkembang dan saya merasa saya bisa mendapatkan masa depan saya. Dari kedua lingkungan yang pernah saya alami ini, saya mendapati kedua perbedaan yang sangat mencolok. Kalau kata Karl Marx, secara umum masyarakat itu dibagi menjadi dua. Masyarakat yang kelas berjuis, di mana isinya itu orang-orang pengusaha, pemilik modal, dan orang-orang yang memiliki dampak besar seperti politikus dan lain-lain, dan golongan proletar, di mana isinya yaitu karyawan, pekerja pabrik, atau mereka yang bekerja untuk para kaum berjuis. Lantas, apa kaitannya dengan kedua lingkungan saya tadi? Kalau kita lihat mungkin secara teori, Karl Marx ini menjelaskan tentang kelas sosial yang diperhitungkan melalui tingkat ekonominya. Kita melihat suatu ketimpangan ekonomi di sini, di mana kaum berjuis tentu memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada kaum proletar. Namun sebenarnya pembagian dua kelas ini memiliki dampak dan faktor yang sangat banyak. Dari pembagian kelas ini berdasarkan ekonomi, itu sebenarnya bisa berdampak kemana-mana. Bisa ke kesehatan, baik kesehatan mental maupun fisik, ke pendidikan, kesejahteraan, sudut pandang, bahkan agama pun terlibat di dalamnya. Dari apa yang saya alami, saya ingin mencoba mengkaji bagaimana keterkaitan antara kelas ekonomi ini dengan pendidikan, dan apa dampak pendidikan bagi kita semua. Misalnya gini, ada satu keluarga dari kalangan kelas bawah. Mereka pengen banget nih nyekolahin anak mereka di sekolah yang bagus, sekolah internasional, tapi pasti mahal banget kan. Akhirnya ya udah, mereka anak-anaknya sekolahnya di sekolah biasa aja. Ini juga nyambung ke pola asuh si kedua orang tua. Apakah kedua orang tua ini bisa memberikan
makna akan pentingnya pendidikan kepada si anak. Lain ceritanya dengan keluarga dari kelas menengah atas. Lain halnya dengan keluarga dari kelas atas, di mana orang tua bisa menyekolahkan anak mereka di sekolah yang bagus, di sekolah-sekolah mahal, bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dan orang tua dari kelas atas juga cenderung sanggup memfasilitasi anak mereka dengan berbagai les atau bimbel. Anak-anak dari kelas atas tentu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka lebih jauh. Mereka bisa les musik seperti les piano atau biola, mereka bisa les seni, menggambar, mereka bisa olahraga, atau mungkin ya nge-gym setiap hari mungkin, yang mana itu bisa dibilang sangat fancy untuk anak-anak dari kelas bawah. Dan hal-hal itu tentu dilakukan orang tua demi bisa si anak menjadi orang yang berpendidikan. Sebenarnya pembagian kelas di masyarakat ini juga menjadi pro dan kontra. Dulu pernah ada pemberontakan dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Meskipun gambaran dari saya ini memang tidak sepenuhnya benar, karena sudah banyak masyarakat kelas bawah yang bisa menempuh pendidikan dengan layak, bahkan sampai ke jenjang yang tinggi, bisa melalui salah satunya dengan beasiswa. Dan anak-anak dari kelas atas pun tidak selalu menjadi beruntung saat mereka tidak bisa mengeksplor dirinya lebih dalam. Karena itu sebenarnya ini kembali pada diri mereka masing-masing. Namun karena masyarakat dari kelas atas memiliki privilege lebih dalam ekonomi, mereka jadi lebih mudah mendapatkan apa yang mereka mau, termasuk pendidikan. Selama 1 semester terakhir, saya mengikuti kuliah di kelas PFPM 1. Di awal semester, saya mendapati tugas untuk membaca novel Dunia Sophie. Novel ini sebenarnya bertemakan tentang filsafat, namun apabila kita membacanya dengan seksama, kita akan mempelajari banyak hal di dalamnya, seperti sejarah, politik, sosiologi, dan psikologi. Bahkan dalam mengkaji teori Darwin, kita akan mendapati ilmu biologi di dalamnya. Sebenarnya saya sudah pernah membaca novel ini saat saya SMA, namun saya masih belum begitu mengerti bahasanya. Akhirnya saya membaca novel ini lagi. Mungkin kalau saya tidak mengikuti kelas PFM 1, saya tidak akan membaca novel ini lagi. Karena bagi saya, setelah saya membaca novel ini, saya menjadi lebih terbuka dan bertambah wawasannya banyak tentang hal di dunia ini. Balik lagi ke pengalaman saya tadi, kalau saya bisa milih, saya lebih suka berada di lingkungan saya yang kedua, atau di lingkungan saya yang sekarang, dimana saya dikelilingi orang-orang yang mensupport, menghargai saya, menghargai keputusan saya, bisa diajak diskusi tentang banyak hal, karena wawasannya juga yang beraneka ragam. Namun apabila saya amati secara seksama, dilihat dari kenyataannya, memang taraf pendidikan dan ekonominya berbeda di antara lingkungan saya yang sebelumnya.